orang dulu kalau bangun bangunan itu lama Ibu karena tidak ada semen. Jadi ditumpuk, itu digosok caranya batanya ditumpuk dengan sistem penguncian. Nah, jadi merekat dengan sendirinya lambat laun nanti tidak ada semen. Seperti kelamin laki-laki dan perempuan. Begitu. Pengadai ini kantor. Kantornya perwira zaman dulu sini. Nah, perwiranya itu diantaranya ada yang pangkatnya itu camat. Camat itu tingkat mayor. Ya, kemudian setelahnya Republik ini berdiri, camat itu dicematkan untuk jabatan sipil. Bapak camat ya. Dulunya itu perwira militer dulunya. Nah, ya, begitu. Mari kita ke sini. Kemudian lurah. Nah, lurah itu sama aja dengan pembantu letnan, Ibu. Begitu. Sekarang jadikan jabatan sipil lurah ya di kelurahan. Nah, kita ke sini, Ibu. Ini gapura, lonceng namanya, tempat keluar masuknya para pejalan kaki, tamu-tamu yang mau menghadap kepada raja. Kalau bawa kendaraan masuknya lewat sana, lewat pintu itu. Nah, mari kita ke sini. Nah, silsilah. Ini silsilahnya. Nah, ini silsilah Sunan Gunung Jati. Ke bawah, ini Pangeran Arif, ini kakaknya Ibu Sandra. Iya, Ibu Sandra. Ini kakak kelas aku. Nah, kemudian Sunan Gunung Jati sendiri punya ibu, Nyi Mas Rara Santang. Ini kakaknya Kian Santang, Raden Kian Santang kakaknya. Nah, kalau ayahnya ini Syarif Abudah. Ini salah satu raja di Mesir, keturunan dari Rasulullah. Begitu. Nah, ini Cirebon direbut pada masa ini, Bu. Sehingga ketika didirikan keraton yang sudah direnovasi dengan kesepakatan perjanjian sama Belanda itu tahun 1678, maka kemudian gelar rajanya balik lagi ke satu. Jadi raja yang sekarang kayak yang 15, keponakannya Ibu Chandra, itu ngitungnya dari sini, bukan dari Sunan Gunung Jati. Karena eranya Sunan Gunung Jati, kerajaannya ini runtuh di tahun ini selesai. Lalu kemudian ada lagi keturunannya yang mendirikan 2 keraton, Kesepuan dan Kanoman. Nah, begitu. Tapi keraton Kesepuan ini lokasi tempat Sunan Gunung Jati bersemayam di sini, dibangun lagi gitu. Nah, seperti itu. Mari Bu, lihat siap. museumnya. Ayo. Pusaka-pusaka yang berupa senjata-senjata, itu pedang, ada apa? Ada cangak itu senjata khas Cirebon, pudi, congkrang. Nah, kemudian ada kujang, ini ranjau nih. Ranjau dulu nggak meledak, ranjau kuno. Jadi orang itu kalau langsung keinjak, aduh sakit. Iya, nanti dilumuri racun, Bu, nanti keracunan. Nah, gitu. Yang bikin senjatanya teh di mana tuh? Kalau sekarang sih jejaknya itu kita kehilangan, Bu. Memang akibat peperangan gitu, Bu. Tapi terakhir sih ada pembuat senjata itu ada yang di daerah ini, Bu, yang penghasil tebu atau gula tuh, Bu, di daerah Sindang Laut situ ada desa apa tuh namanya di daerah situ lah. Iya. Nah, itu sebenarnya sejarah Cirebon, aduh keren banget sih. Iya. Iya kan. Iya. Kerajaan besar. Ya, dan sekarangnya tertua Keraton Kesepuan di Indonesia. Karena nggak ada lagi yang lebih tua dari ini, yang lebih muda. Jogja jauh, Bu, kayak kakek sama cucu. Jogja ibaratnya cucu, ini kakek gitu. Gitu. Sama leluhurnya Jogja aja Mataram, itu seolah-olah Mataram itu anaknya Cirebon seolah-olah begitu. Jadi generasinya jauh. Kalau Cirebon itu barengnya sama Demak, kerajaan Islamnya, gitu. Dan sama-sama berdiri sih. Iya, dan leluhurnya kerajaan Hindu-Budanya Majapahit sama Pajajaran sudah tinggal runtuhnya aja gitu, runtuh dan menyerahkan kekuasaannya kepada Cirebon dan Demak. Nah, Majapahit menyerahkan kekuasaannya kepada Demak, Pajajaran menyerahkan kekuasaannya ke Cirebon. Jadi dari dulu yang namanya Jawa itu kekuatan politiknya terbagi menjadi 2, Bu, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu 1. Hindunya Majapahit, Islamnya Demak, kemudian sekarangnya Mataram, kemudian turun ke Jogja dan Solo. Nah, Jawa Baratnya itu Cirebon dan Banten, cuma Bantennya karena sudah runtuh. Nah, akhirnya sekarangnya itu Cirebon. Jadi di Jawa itu ada 3 daerah yang ada keratonnya, itu Jogja, Solo dan Cirebon aja yang masih gitu. Benar. Ini sedang ada. Nah, ini peti-peti, Bu. Itu dari Mesir. Kalau ini punyanya Putri Ongkinyo, istrinya Sunan Gunung Jati. Nah, ini perlengkapan lainnya punya Putri Ongkinyo ini. Kayak gini. Ini ada keramik, ini ada penimbal untuk bikin tepoci, Bu. Nah, jadi tepoci itu aslinya bukan dari Tegal, Bu, tapi dari dari Cina. Dari Cina. Iya, kalau masuk warteg kan suka ada ini. Ada tepoci. Nah, ini kalau mau tahu koin zaman dulu itu tengahnya dilubangi, kenapa? Ini namanya uang kepeng. Nah, kenapa Ibu dilubangi? Karena dulu belum ada uang kertas. Jadi uang itu kalau ditumpuk dimasukkan benang, lalu diikat serenceng-serenceng. Jadi satu kesatuan. Itu tuh. Ini meja zaman dulu. Kenapa kakinya pendek? Karena
orang tua kita duduknya di bawah di lantai lesehan. Iya. Nah, Iya. nggak kayak sekarang bikin kursi. Bukan nggak bisa bikin kursi, bisa. Cuma orang dulu kalau bikin kursi itu hanya untuk pejabat. Iya. Begitu. Orang yang Untuk punya raja, kedudukan. untuk itu. Gitu. Nah, kalau ini nah ini senapan dari Mesir, ini Portugis. Itu meriam pelurunya dari batu. Ini rampasan meriam dari Portugis. Gitu. Nah, ini kereta Singa Barong, ya. Wow. Ini kendaraannya raja. Ini yang asli ya Pak? Betul. Ini yang asli. Ditarik sama kerbau bule 4 ekor, Ibu. Ini bahannya kayunya ini dari Kalimantan, Bu. Kayu laban. Dia sangat tua, sehingga dalamnya itu kemungkinan itu fosil, Bu, karena sudah membatu. Jadi batunya itu mengeluarkan cahaya. Nah, itu ada kelap-kelip. Oh emas ya, Nah, kayak kelihatan, emas Ibu. ya? Iya. Yang dicat warna hijau itu ada kelap-kelip seperti bintang kejora. Ya, kelihatan Teh? Kelihatan. Kelihatan ya? Itu di bawah kaki tuh. Iya. Kelap-kelip, nah itu. Itu karena sudah membatu. Nah, ini Berarti lama banget. iya, Ibu. Nah, kemudian kalau ininya rodanya, bannya itu dari besi, peleknya ini dari kayu, begitu. Nah, ini diciptakannya sistemnya mencorok ke dalam. Kenapa? Karena ketika melalui ini ya, jalan, ya kalau ada banjir atau air, itu supaya nggak muncrat ke atas, Bu. Kalau dianya sama gitu sejajar, maka airnya itu akan ngikut nanti ke atas. Itu teknologi zaman dulu tuh Iya, udah paham. teknologi tradisional. Ini sebelum bangsa kita gitu kenal sama mesin, Bu. Belum orang Eropa waktu itu, ini kan dibuat tahun 1549. Nah, waktu itu Portugis kedudukannya masih di Batavia atau dulunya itu Sunda Kelapa, belum Sampai ada Cirebon. kereta roda ke-4, bukan. Jadi ini bukan dari Kan karena Eropa. mereka Gitu. ini sudah ada. teknologinya Begitu, sini. teknologi sendiri. Nah, itu cara kerjanya juga kayak mobil. Itu di antara dua roda itu asnya, Bu. Jadi kalau dia berputar searah dengan jarum jam, maka belok kanan. Oh, itu Kalau yang itu berlawanan, tuh, dia yang belok itu. kiri. Iya, di antara roda. Jadi gini ngatur ini. Iya, ya. jadi belok-belok begitu. Udah kayak mobil. Iya, begitu kayak mobil. Nah, ini Bu, kalau di Jogja itu keretanya kereta Eropa, Bu. Makanya katanya Pak Hamengkubuwono itu ya kaget juga lihat ini loh. Sebetulnya bangsa kita sebelum eranya Eropa sudah bisa bikin teknologi kayak gini. Ini buktinya. Ini terlihat dari gayanya, ini gaya Hindu. Kalau di Keraton Jogja kan gayanya gaya Eropa. Buatnya juga di sana di Eropa, beda. Ini asli bangsa kita. Nah, begitu. Nah, kalau ini gamelan-gamelan ya untuk menyebarkan agama Islam ini. Nah, ini ada gamelan sekaten diantaranya. Berasal dari kata sahadaten. Orang dulu kalau nonton gamelan ini bayarnya pakai sahadat, Bu. Makanya dinamakan sahadaten. Jadi otomatis masuk Islam. Gitu. Gitu. Nah, ini ada gamelan untuk manggil hujan ini. Nah, ini. Gamelan kodok korek namanya, Bu. Nah, kalau dulu kalau hujan mau turun ya dia harus ini ditabuh. Nanti dengan kekuatan tenaga dalam, penabuhnya itu bisa menggeser posisi awan gitu, Bu. Iya begitu. Seperti itu. Karena dulu itu kan yang masyarakat kita itu kan salah satu pelajaran di sekolah-sekolah tradisional dulu ya, Bu ya, di perguruan itu di samping ada ilmu pengobatan, Bu, kemudian juga ilmu pernapasan, itu bela diri, Bu. Iya, mereka begitu. tuh sakti-sakti zaman dulu. Nah, kemudian ini ini batu penunjuk arah kiblat. Dari dulu 5 abad yang lalu ini tetap di sini sebagai penunjuk arah kiblat. Cuma ini bukan ke Ka'bah, Bu, arahnya ke barat. Nah, makanya sampai sekarang itu kalau ada aliran Islam itu yang arahnya ke barat, itu leluhur mereka mungkin ngikutin ini batu yang ditunjukkan oleh Raden Walangsungsang. Seperti orang Kejawen itu masih ke barat. Kalau masjid-masjid itu kan sudah nyerong, Bu. Iya. Nah, Masjid Agung aja itu yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati itu arahnya udah nyerong sebetulnya. Coba aja perhatikan, kalau masuk pengimamannya sudah nyerong. Iya. Gitu, nggak sama. Iya. Gitu. Nah, mari kita ke sini. Nah, ini ada ini ya, Bu ya. Apa sih Ini namanya? mata-mata tombak Oyak, di oyak. tengah. Apa itu? Ini namanya seligi, Ibu. Oh. Ini disatukan dengan baut tradisional yang terbuat dari batu. Hanya kita Dipegang, lihat jangan di dipegang. sini. Ini bautnya, Bu ya, kelihatan. Jadi ini bukan niru Eropa, bukan. Bangsa kita udah kenal yang namanya perkakas, bukan Eropa. Nah, juga logam-logam bangsa kita itu udah bisa menciptakan musik, nada-nada, itu pelong, slendro udah. Jadi bukan dikenalkan oleh bangsa Eropa. Makanya orang Eropa itu kenapa tertarik sama gamelan? Ya mereka heran, kok ini warisan ratusan tahun yang lalu orang Indonesia, orang Jawa itu sudah mengenal musik gitu. Padahal gamelan. mereka udah ada. Begitu. Iya, begitu. Makanya orang Eropa itu kagum begitu dengan gamelan.
Nah, kita lanjut. Ibu Itu barangkali mau- keturunan kita, Sultan Prabu Siliwangi. Gamelan Megamendung untuk mempertahankan seni tari, Bu. Ini isinya kalau dibuka wayang peninggalan Sunan Kalijaga. Ini bayonet, pisau senapan. Zaman Jepang. Ya, ini gamelan untuk mengiring wayang-wayang. Nah, itu keris-keris dari Mataram, rebana untuk menyambut tamu zaman dulu. Nah, kemudian kalau ini meriam-meriam warisan dari penjajah, seperti ini Portugis. Kalau ini bukan, ini dari India, Bu. Ini meriam kuno. Ini zaman kerajaan Hindu. Jadi kerajaan Majapahit Pajajaran sebelum Portugis itu masuk kemari, itu mereka sudah pakai meriam, Bu. Sudah mengenal meriam. Berarti apa Jadi teknologinya? film-film yang ada di film kolosal yang ada di televisi itu, Bu, perang kerajaan Nusantara itu, mereka senjatanya hanya tombak, pedang sama panah, itu salah. Mereka sudah mengenal meriam, sudah. Jadi teknologi ini bukan barat sebetulnya. Yang menciptakan meriam, penemu meriam itu orang Cina, Bu. Tahun 960 dinasti Song itu menciptakan meriam angkatan darat. Nah, makanya Genghis Khan itu kenapa bisa berani sampai ke Timur Tengah, perbatasan Eropa, karena mereka punya meriam, Bu. Kekaisaran Mongol Makanya bisa berkuasa. menyelesaikan. Hanya saja yang dekat ke Nusantara nggak berani. Cuma cucunya coba-coba, yaitu Kubilai Khan. Gitu. Karena apa? Kok yang dekat? Kenapa nggak? Karena angkatan perang kerajaan Cina atau Mongol pada waktu itu tidak mempunyai meriam laut, hanya meriam darat, gitu. Nah, ketika mereka mencoba ke sini, maka berhasil dipatahkan serangannya oleh Raden Wijaya. Yang kemudian Raden Wijaya menculik para pembuat laskar Cina, pembuat meriam, lalu dipaksa untuk bikin meriam Majapahit. Jadi seketika Majapahit berdiri, itu sudah punya meriam sebetulnya, gitu. Sudah. Nah, kita ke sini. Nah, kalau ini, ciri-ciri meriam dari Cina seperti ini. Nah, ini khususnya untuk anak yang sekolah ya, biar tahu. Ini meriam kuno. Nah, kalau Portugis itu ya termasuknya gimana ya? Kalau era sekarang mungkin kuno, tapi era dulu itu dibilangnya modern, karena yang kuno itu ini sebetulnya. Nah, ini Cina. Ini meriam putar, namanya Lantaka. Kayak di Kung Fu Panda tuh. Gitu. Ya. Nah, ini mata-mata tombak. Nah, ini baju besi. Di seluruh keraton nggak ada, hanya ada di Cirebon, Bu. Coba lihat di keraton mana yang ada baju besinya, nggak ada, hanya ada di keraton Kesepuan sama Kanoman. Gitu. Tapi di Majalengka ada masyarakat tradisional yang punya ini. Karena apa? Ketika penyerangan ke Sunda Kelapa, menyerang Portugis, Cirebon, itu ketika meraih kemenangan, lalu kemudian salah satu panglimanya yaitu Arya Salingsingan, itu Pangeran Talaga, Bu. Makanya dibawa ke sana. Baju besinya ada yang bawa ke sana. Nah, itulah. Itu Majalengka termasuk dari sini nggak? Apanya, Bu? Yang katanya Pangeran Talaga tuh bagian daripada Pangeran Talaga itu, iya, Pangeran Talaga apa dari itu Siliwangi, apa putra dari mahkota Pajajaran? Kerajaan Talaga yang kemudian itu diislamkan oleh Sunan Gunung Jati, lalu kemudian mengabdi kepada Sunan Gunung Jati menjadi Panglima Cirebon. Oh gitu, namanya Arya Salingsingan. Gitu. Nah, mari kita lanjut, silakan, Ibu. Kita ke sini. Oh, Nah, ini Paduka. Foto dong deket Sri Paduka Maharaja. ya, Mau. nanti kita ke sana. Oh ya, nanti. Kita ke sini dulu biar tersisir semuanya. Siap. Gitu. Nah, ini ada kanan kiri kita ada berbagai macam pusaka. Nah, ini ada kristal dari Perancis, ini VOC, kalau ini dari Turki. Nah, jadi dulu yang menyokong kerajaan-kerajaan Islam itu Turki, Bu. Yang membantu pengiriman wali-wali ya, itu Turki, Bu. Jadi Sultan Mehmed setelah menaklukkan Konstantinopel lalu menugaskan kepada Syekh Subakir untuk melihat Nusantara kondisinya gimana. Oh, ternyata masih Hindu. Islam belum tembus ke sana. Lalu akhirnya dikirimlah pedagang-pedagang nasional. Cuma kalau dikirim ke sana, Bu, balik laginya berkurang. Para penyebar agama Islam itu 50, baliknya 20. Kenapa? Kalau 30-nya kemana? Nikah di sini. Oh, kirain nikah di sini. Bu. Jadi orang dulu, bangsa orang Indonesia itu, Bu, semuanya perlu bukti. Kalau mengislamkan orang, dulu kalau seumpamanya masih mempan sama senjata tajam, dakwah nih, dakwah kamu masuk Islam aja, tapi kamu mempan enggak, dibunuh. Kalau kamu dibunuh, saya enggak mau masuk Islam. Maka kemudian kalau dibunuh mempan, ya udah saya enggak mau masuk Islam. Nah, jadi orang dulu, orang Nusantara, orang Jawa terutama, Bu, pada waktu itu memang seperti itu, Bu. Perlu bukti. Maka Syekh Subakir akhirnya coba-coba. Beliau memohon kepada Allah minta diberikan karomah. Lalu akhirnya beliau datang ke sini, kemudian juga wali-wali lainnya datang dengan membawa karomah.
Nah maka dengan karomah beliau nggak mempan ditusuk apa, nah baru orang kita mau masuk Islam. Oh itu betul utusan dari Tuhan katanya. Baru setelahnya lihat karomah ya, baru mereka akhirnya masuk Islam. Ya sama aja Bu, seperti Nabi Musa itu kan untuk mengislamkan orang itu kan dia perlu mukjizat juga. Wali juga perlu. Kebetulan pada waktu itu tanah Jawa Bu, pada waktu itu yang namanya sihir itu kuat Bu, begitu ya. Nah mari kita lanjut dari sini. Nah kalau ini kurungan untuk bayi belajar jalan. Ini ada buku-buku kuno di sini, buku bertuliskan huruf carakan sama pegon. Nah ini huruf Arab tapi bahasanya Cirebon. Isinya ada ketabiban Ibu, kemudian juga ada akhlak, kemudian ada juga ini apa namanya ketauhidan, ada catatan sipil Bu, orang nikah, orang cerai juga sama dicatat Bu, begitu dulu. Udah tua banget bukunya. Iya. Udah tua zaman Tapi kitab ini isinya kata orang sih, ini isinya itu perselisihan antara Dewan Wali Songo sama Syekh Siti Jenar. Waktu itu. Jadi Syekh Siti Jenar itu anggota Dewan Wali Songo yang katanya mengaku dirinya Tuhan gitu tuh. Nah, maka kemudian akhirnya berselisih. Tahu nggak? Itu Siti Jenar yang twing itu yang terbang ke Banten itu bukan sih Pak? Iya begitu. Itunya umbul-umbul molo-molo itu ya Pak? Iya. Molo-molo di Pakung di sini tah? Masjid Agung itu sejarahnya katanya ada molo ya Bu. Tapi muridnya Syekh Siti Jenar itu menebar racun Bu. Jadi ingat corona gitu Bu. Jadi apa keringatnya apanya itu Beracun. awal dari beracun Bu. Jadi orang bisa mati semua. Gitu tuh. Siapa teh Siti Jenar tuh? Istri ininya, muridnya. Namanya Menjangan Wulung. Nah begitu. Jadi apa bikin orang mati semua, makanya untuk mengusirnya azan 7 orang. Oh ya, komandangnya azan pitu. Iya, sampai sekarang makanya tiap Jumat itu masih 7 orang kalau azan di sini secara tradisi gitu. Dan khotibnya kalau bicara itu harus pakai bahasa Arab sampai sekarang. Jadi nggak pakai bahasa Indonesia. Kalau jamaahnya nggak ngerti, ya harap maklum sebab itu tradisi, Ibu nggak bisa. Iya. Itu nggak bisa dirubah. Gitu. Nah ini macam-macam bisa dibaca. Ini depannya gitu, maksudnya judulnya. Ini ada yang masih ada berbahasa Sanskertanya di sini. Nah kayak gini. Hebat ya. Nah masih lengkap. Gitu. Nah ini ada yang kecil ini kelas berapa? Ini agak gedean nih. SD kelas berapa? 6. Nah udah agak ngerti ya. Berarti dulu sebelum kita mengenal bahasa persatuan bahasa Indonesia, kita itu bersuku-suku. Bahasanya sendiri-sendiri, orang Jawa sendiri, orang Sunda sendiri, Batak sendiri. Tapi sebelum mereka itu bersuku-suku Ibu, bahasanya juga dulu bahasanya nyatu Bu. Dulunya sama, ada bahasa Sanskerta. Jadi bahasa Sanskerta itu penyatu bangsa-bangsa Asia Tenggara. Jadi bahasanya orang Thailand, orang Vietnam, orang Indonesia, Sumatera, Jawa sama, makanya Sanskerta dulu gitu. Itu sebelum Islam masuk. Tapi setelahnya eranya Islam itu berkembang, bahasa itu bersuku-suku jadinya itu. Nah begitulah sejarahnya. Sekarangnya disatukan lagi sama bahasa Melayu gitu. Indonesia. Ya. Nah ini Prabu Siliwangi, ini kakeknya Sunan Gunung Jati. Nah ini yang melukisnya Pak Ridho tahun 2004. Hasil mimpi ini teh. Prabu Siliwangi matanya itu seolah-olah mengikuti kemanapun kita pergi gitu. Kalau pergi ke sana kayak gitu. Coba aja ke sini. Sini sambil dilihat matanya. Ya, ada ke sana. Ke sana. Cing, matanya ngikutin terus. Bener loh. Iya. Jadi si pelukis itu Ibu bisa mengarahkan matanya itu ngikut di kamera. Jadi kalau kita pergi kemana, kalau adek lihat matanya ngikut terus tuh. Tuh. Nah, harimau ini pengawalnya Ibu. Iya, harimau putih. Ini yang katanya pengawalnya ini sampai sekarang itu menurut cerita masyarakat masih hidup katanya Bu. Iya. Nah, jadi dongeng-dongeng orang tua dulu itu kalau keraton mengadakan upacara seperti panjang jimat apa, kadang ada orang yang ngelihat gitu ya, ini ceritanya begitu gitu. Benar atau enggaknya nggak tahu gitu. Nah itu. Kita foto di sini. Ayo mana foto deh. Nah, di sini nih. Nah, silakan. Mari silakan Ibu. Sri Waduga Mahara ya. Awas tulisannya di situ biar kelihatan. Nah, kenapa simbol Garuda sudah dikenal sejak dulu sebelum bangsa kita menjadikan Garuda ini sebagai simbol lambang negara kita? Karena negara bangsa kita itu bersifat
pahlawan Bu, menjadi pahlawan bagi Ibu Pertiwi, karena cerita Garuda ini ada dalam kitab-kitab orang Hindu, tapi namanya bukan Garuda, Garudea namanya. Nah, Garudea ini dalam kisah orang Hindu itu membebaskan ibunya dari cengkraman musuh. Jadi kalau kita membebaskan Ibu Pertiwi dari cengkraman penjajah musuh, maka simbolnya kita itu Garuda. Jadi Garuda itu membawa misi pembebasan, penjajahan, kebodohan, kemiskinan. Jadi kalau kita simbolnya Garuda, ya maka kita harus bisa membebaskan itu semua. Begitu, itulah misinya Garuda. Begitu. Jadi ini dinaiki oleh pangeran. Nanti pangeran itu kalau dewasa siap akan membebaskan bangsanya itu dari cengkraman kebodohan, kemiskinan, penjajahan, nah gitu. Duduknya di situ ya Pak? Duduknya di situ. Kalau hitan, artinya dia di hitan, berarti dia udah dewasa. Yang kalau sekarang tuh apa sih? Suka ada di sunatan di kampung. Daerah Jawa, iya. Cuma itu simbolnya bukan Garuda Bu, tapi Sisingaan. Sisingaan. Kalau Sisingaan itu di Sunda, itu sebagai simbol raja-raja Jawa Barat. Itu simbolnya harimau, seperti Prabu Siliwangi itu simbolnya harimau. Kalau Cirebon itu bukan harimau gitu. Di samping harimau ada juga, cuma harimau di sini sebagai simbol keturunan dari Pajajaran. Iya. Tapi sifat masyarakat Cirebon pada waktu itu mengobarkan perang kedongdong di bawah pemerintahan Sultan Matahari melawan Belanda, itu terjadi tahun 1776 sampai 1818, memiliki simbol atau misi Garuda. Maka kemudian dikenang. Nah, ini makanya pangeran-pangeran Cirebon itu harus melanjutkan perjuangan. Itu setelahnya dewasa, setelahnya di Hitan. Jadi orang di Hitan setelah di Hitan diangkat nanti. Nah, tapi bukan setelahnya disunat Bu, tapi sebelum disunat katanya. Jadi dihibur dulu, biar nggak stres, lalu kemudian dipotong. Gitu. Gitu. Katanya kata orang tua dulu katanya pakai ini. Pakai apa? Bambu? Bang pakai bambu. Iya, pakai bambu ya Bu ya. Dokter lebih tahu. Gitu. Ini apa ini Pak? Nah, ini panah pasukan wanita Cirebon nih Ibu. Ya, namanya pasukan Jala Sutra. Jangankan pasukan wanita, panglima wanita juga Cirebon punya. Namanya Nyimas Gandasari. Nah, Nyimas Gandasari itu Bu, yang sekarang jadi jalan kembar. Ya Ibu, karena saking saktinya Ibu, jadi nyari suami sulit Bu. Akhirnya bikin sayembara supaya pendekar-pendekar tangguh itu mau melamar beliau. Akhirnya datanglah pendekar tangguh, itu namanya Syekh Magelung dari tanah Arab, yang datang ke sini sebenarnya bukan untuk sayembara. Beliau sih datang ke sini simpel aja, pengen cukur karena rambutnya yang udah panjang sampai ke bawah ke tanah. Di sana tidak ada yang bisa nyemotong, pakai senjata apapun nggak bisa kepotong. Maka kata orang di Timur Tengah itu ada ulama di Jawa namanya Sarip Hidayatullah bisa motong, gitu. Maka kemudian nyari Sarip Hidayatullah sini. Tapi orang yang ditanya kebetulan ya Sarip Hidayatullah sendiri. Kisanak di mana Sarip Hidayatullah berada? Ya di sana, di istana, kata Sarip Hidayatullah. Bukan di sini. Di sini Kisanak lagi apa? Lagi nonton sayembara. Kisanak mau nonton silakan, gitu tuh. Maka berbaliklah Syekh Magelung melihat sepak terjangnya Nyimas Gandasari pada waktu itu. Maka kemudian dari belakang rambutnya yang panjang itu menjuntai ke tanah, dipotong oleh Sarip Hidayatullah hanya dengan tangan Bu. Lalu rambutnya itu terpotong. Nah, daerah itu dinamakan Karanggetas. Karang itu kuat, tapi getas juga, patah juga sama tangannya Sunan Gunung Jati, gitu. Nah, disitulah akhirnya saya Magelung melihat, loh, kok ini rambut saya potong? Wah, berarti yang tadi saya tanya itu Sarip Hidayatullahnya katanya. Akhirnya dia melanjutkan ikut sayembara, akhirnya dimenangkan. Akhirnya beliau jadi suaminya Nyimas Gandasari. Begitulah kisahnya. Nyimas Gandasari jalan kembar, Iya. Nah, kalau ini kereta yang replika, Ibu. Kalau Sultan yang sekarang, Ibu kalau ada event pakai yang ini, gitu. Yang itunya udah nggak boleh keluar, gitu. Nah, kalau ini tengkorak buaya nih, ya ini katanya menurut dongeng, ini penjelmaan Pangeran Angkawijaya yang kalau makan sambil tiduran. Diperingatkan oleh Sultan Sepuh yang pertama, jangan makan sambil tidur, nanti jadi buaya. Karena bandel akhirnya jadi buaya beneran. Ya, buayanya buaya putih, karena kulitnya putih. Jangan suka tiduran. Nah, kita kesini. Nah, ini keris-keris ya Bu ya, dari punya masyarakat itu. Kalau ini pedang punya Portugis. Ini wayang, ini yang diukir. Ini tombak, ini alat debus dari Banten. Nah, kenapa hubungannya sama Banten? Jadi kakak beradik Bu, putra Sunan Gunung Jati yang sulung, Maulana Hasanuddin, dinobatkan jadi raja di Banten. Nah, kemudian adiknya Pangeran Pasarean mewarisi keraton Cirebon. Tapi masyarakatnya Cirebon juga ada yang dikirim ke Banten Bu untuk dakwah di sana.
Maka bahasa orang Banten sama Cirebon, Jawa akhirnya gitu. Nah, mari kita ke sini. Jadi sejarah dimulai sejak dipisah oleh Belanda, tak? Perhitungan di sini tuh. Yang tadi tuh yang pecah, yang sejarah berhenti di sini, dimulai di Sepuh Satu gitu tuh. Iya begitu, itu setelahnya diduduki Belanda. Oke. Nah, Belanda memecah belah Ibu di beberapa keraton. Iya. Kalau ini reruntuhan bangunan dari tahun 1445 Bu, bata-batanya. Nah, ini tali untuk menarik ini kereta Singa Barong. Singa Barong. Ya. Kalau Ini yang ani-ani alat potong padi zaman dulu. Ini bawa benuk untuk nyimpen air. Jadi kalau sekarangnya botol minuman, aqua, tempatnya di situ. Aqua tradisional. Kalau ini temurung kelapa canggih dari Teluk Aden, dari Afrika. Ini tanda haji, Bu. Ibu kalau pergi haji zaman dulu 5 abad yang lalu, pulangnya bawa ini, baru orang mau mengakui bahwa ibu udah pergi haji. harus bawa ini. Iya, dari Nyampe jadi, enggaknya dari. Nah, gitu. Jadi mendarat dulu di Afrika, Bu. Bawa ini gitu tuh. Nah, kemudian kalau ini kotak sirih untuk nyiri, melihara gigi supaya kuat. Itu makanya orang tua kita dulu itu giginya kuat-kuat. Nah, kalau ini Pada sirihnya. gelas yang terbuat dari ini, Bu, dari bambu untuk minum. Tapi ada minum ukirannya. jamu. Iya, ini untuk tempat jamunya. Kalau itu bikin ini, Bu, bikin kunyit. Kunyit itu untuk memelihara lambung orang dulu supaya tidak kena mah dulu. Jadi orang tua kita dulu kenapa puasanya kuat sampai 40 hari. Itu kadang 3 hari ngebleng, jadi nggak buka gitu, Bu. Jadi sebelumnya minum kunyit sama telur, Bu. Buat merahnya telur tuh, Bu. Diaduk gitu ya, diminum. Mamanya tiap hari selama 3 hari berturut-turut. Baru besoknya kemudian puasa ngebleng 3 hari kuat. Nah itu karena sebelumnya minum Kunyit dan telur. iya gitu. Telurnya telur KM kampung. Ngapung atau burung dara boleh. Nah kemudian kalau ini Karena zaman dulu belum ada broiler. ya. Nah ini kalau ini perhiasan pengantin, ini kuningan sari, Bu, tidak berkarat kayak emas. Kalau itu kuningan bisa berkarat kalau itu. Nah kalau ini pakaian keluarga sultan, ini hiasan naga tunggul wulung, yaitu naga tunggul wulung itu dongeng dari orang tua dulu. Nanti di akhir zaman nanti Nusantara itu akan kedatangan 4 naga, Bu, muncul dari permukaan dari dasar laut. Nah nanti 4 naga ini akan berantem sama naga raksasa yang lebih besar dari ini, jadi ada 5, jadi 1 lawan 4 begitu. Nanti itu tanda akhir zaman. Kiamat. Iya, di bumi Nusantara. Nah ini perabot kristal dari Eropa. Ini alat untuk menghisap opium, Ibu. Nah kalau ini botol minuman untuk menyimpan anggur, Ibu. Nah kalau ini untuk menyimpan racikan rokok. Jadi nenek moyang kita dulu itu udah merokok. Ya jadi penghasil rokok itu Banten, Bu, dulu. Banten itu di Jawa Baratnya. Nah kemudian itu gading gajah pasukan Cirebon, jadi hiasan. Kalau ini mahkota wayang orang. Ini bukan emas, bukan. Nah kalau ini Cermin. kaca cermin. Ini udah ratusan tahun cerminnya jadi menghilang, Bu. Padahal kacanya masih ada ini sebetulnya. Itu. Ini pinggang. Ya, sabuk. Pakai ini. Kalau orang dulu pakai sabuk itu nggak kayak sekarang, kulit dulu sih pakainya logam. Dari Palembang. Ya, ini hiasan di bantal Palembang, Bu. Jadi kalau bantal Palembang itu kan besar, Bu, lebar. Nah, nanti pinggirnya itu ada hiasan itunya, Bu. Nah, di pinggirnya. Nah, kemudian ini piala bulu tangkis zaman dulu. Berbagai macam kejuaraan olahraga diperkenalkan sejak zaman kerajaan sebetulnya. Tapi tidak semua cabang olahraga itu dari Eropa. Ada juga orang bangsa kita udah kenal lebih dulu sebelum orang Eropa datang. Contohnya sepak bola. Sepak bola itu bukan dari Inggris, Bu, aslinya itu dari Cina. Orang Cina kuno dulu kalau main bola itu bolanya itu tengkorak manusia. Lalu diperkenalkan oleh orang Jawa. Orang Jawa itu bikin dari ini, Bu, kulit. Di dalamnya itu ada tulang, kemudian juga daging hewan gitu, lalu dibungkus pakai jerami. Itulah bola tradisional zaman dulu. Itu sebelum orang Eropa, itu zaman bola kuno. Makanya kemudian kita bikin dari rotan gitu, akhirnya jadi sepak takraw. Itu asli olahraga timur, bukan Eropa. Karena Inggris itu menyelenggarakan turnamennya, jadi taunya sepak bola dari Inggris, bukan. Nah ini 1, 2, 3 ini untuk menyimpan alat-alat jahit. Kalau ini kendi dari buah labu yang dikeringkan, begitu. Ini foto jam dulu nih, ini foto-foto raja ya. Ini ayahnya Bu Sandra, Ibu, Iya. kakeknya Bu Sandra. Ini malah fotonya lagi Ini muda. Bu Sandra begitu. Iya, lagi muda, Bu.
Ini Ini mas saya sempat ketemu. zaman Republik ya, Ibu, itu zaman Orde Baru. Ini tuh kan berarti ayahnya Tante Sandra, Tante Ala. Nah, ya, berarti. Nah ini buyutnya Bu Sandra. Walaupun ini keratonnya Islam, tradisinya yang penting tetap Islam, tapi simbol agama lain boleh di sini. Begitu Hindu, Buddha, Kristen itu di sana ada Bible. Nah nanti di situ ada kisah-kisah nabi-nabi ya Bu ya, Nabi Yusuf, Nabi Isa.